Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Islauddini Putri, representatif dari SMAN 103 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya berada pada tim oposisi dalam MOSI sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan juri yang terhormat, notis bahwa masifnya pembangunan pesisir dan juga laut, seperti tol laut dan juga pariwisata, ini menunjukkan bahwa implementasi ekonomi biru menjadi suatu fokus utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebelum masuk ke dalam argumen kami, izinkan saya untuk mengklarifikasi bahwa sistem ekonomi biru ini adalah sejatinya merupakan konsep yang berupaya untuk mewujudkan suatu keseimbangan antara dua aspek yang terkait dengan ekosistem kelautan, yaitu ekologi dan juga ekonomi. Sistem ekonomi biru ini juga berkaitan sangat erat dengan sektor-sektor kelautan dan juga perairan, seperti sektor-sektor yang ada pada perikanan dan juga transportasi serta pada pariwisata. Dengan demikian, sumber daya alam, dengan adanya sistem ekonomi biru ini, kita akan berupaya untuk menikmati sumber daya alam tanpa merusak nilai-nilai ekosistem dan juga lingkungan yang ada. Kami percaya bahwa Indonesia dapat bersaing dalam sistem ekonomi biru ini. Dapat dilihat dari di tingkat internasional, Indonesia telah menggelar Our ASEAN Conference atau OOC, yang dimana kami percaya bahwa Indonesia dengan ini sejatinya dapat bersaing di dalam dunia internasional dalam sistem ekonomi biru. Maka dari itu, kami sebagai tim oposisi dengan tegas untuk menentang mosi perdebatan kita, karena adanya beberapa alasan dan juga tujuan yang akan saya paparkan sebagai berikut. Alasan kenapa kami menolak mosi ini, yang pertama karena dengan adanya ekosistem biru, ini merupakan alternatif pemulihan ekonomi bagi negara Indonesia, dan juga ekonomi biru ini membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Di lain sisi, ekonomi biru juga menjadi suatu hal yang dapat melindungi ekosistem, yang dimana ini juga menjadi suatu campaign atau penyuluhan bagi para masyarakat agar lebih memperdulikan lingkungan dan juga sembari untuk meningkatkan ekonomi mereka, tetapi juga melihat dari aspek kecintaan alam mereka. Kemudian tujuan kami sebagai tim oposisi yaitu adalah menggunakan strategi ekonomi biru sebagai pencapaian komitmen iklim Indonesia. Karena sebagai contohnya di pemerintahan Maroko sendiri yang memanfaatkan dengan betul sumber daya alam mereka di bidang maritim, maka dari itu mereka dapat nelayan mereka dapat menjadi sejahtera dan juga makmur dengan pendapatan 5 kali lipat yang meningkat setelah mereka menggunakan sistem ekonomi biru ini. Dapat dilihat dari contoh tersebut, Dewan Juri yang terhormat, bahwa ekonomi biru ini sangat berpengaruh kepada ekonomi negara tersebut. Dampak yang akan ditimbulkan jika mana mereka tidak menggunakan ekonomi biru ini, seperti contohnya kita di Indonesia sendiri, yang mana laut Indonesia sangat luas dan juga sangat beragam dengan sumber daya alamnya, yang memacu adanya overfishing atau juga penangkapan laut secara masif. Dengan adanya penerapan ekonomi biru ini menjadikan perencanaan penangkapan ikan menjadi lebih terencana dan juga terstruktur karena dilindungi dengan undang-undang yang ada. Dan juga di sisi lain habitat dari ekosistem ini tetap terjaga dan juga terlindungi, Dewan Juri yang terhormat. Masuk ke dalam mekanisme kami yang pertama, yaitu adalah meningkatkan pengelolaan aset laut pesisir. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan sistem yang lebih baik untuk pengumpulan dan juga pemantauan data. Kemudian yang ketiga adalah melakukan investasi pada sektor-sektor yang terkait. Masuk ke dalam mekanisme kami yang pertama, yaitu meningkatkan pengelolaan aset laut dan juga pesisir. Kita akan meningkatkan lebih banyak peluang usaha untuk pengelolaan di bidang sumber daya laut. Kita tetap akan menjaga ekosistem mereka dan juga tetap akan berinovasi dalam pengelolaan sumber daya laut ini sendiri. Kemudian masuk ke poin mekanisme kami yang kedua, yaitu adalah untuk meningkatkan sistem menjadi lebih baik dalam pengumpulan dan juga pemantauan data.
Dewan juri yang terhormat, notis bahwa kita tidak dapat notis bahwa pengumpulan data ini sangat penting, di mana kita dapat memberikan respon nantinya untuk terkait dengan tindak lanjut yang akan kita berikan setelah kita mengumpulkan dan juga memantau data yang ada. Di mana sistem ini di mana nantinya di dunia kami sistem ini akan berjalan dengan baik karena menggunakan para ahli. Dan juga masuk ke poin mekanisme kami yang ketiga, bahwa yaitu adalah investasi pada sektor-sektor terkait. Dengan juri yang terhormat, kita akan lebih memfokuskan sumber daya riset dalam fokus pada sumber daya komunitas yang unggul. Seperti contohnya di Indonesia, yaitu sumber daya unggul yang ada pada lobster, kepiting, dan juga udang, atau di Norwegia yang ada pada ikan salmon, dan juga di Kanada yang memiliki sumber daya komoditas unggul pada lobster. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, mengapa mosi perdebatan kita kali ini penting, yaitu karena mosi kita sudah divalidasi oleh Presiden Republik Indonesia dan juga sudah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia maju. Melihat dari paparan yang sudah kami sampaikan, kami percaya bahwa proposal kami dapat dijustifikasi dan sangat relevan pada status quo. Di dunia kami nantinya, kami akan mewujudkan dunia masa depan yang akan lebih cerah dan juga menyajikan solusi yang tidak hanya baik tapi juga murah dan juga kompetitif. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim oposisi dengan tegas untuk menentang mosi, dan kami sangat mendukung untuk menggunakan strategi ekonomi biru pada ekonomi Indonesia. Sekian dan terima kasih.